Pada episode 175 kali ini, suasana di arena pemilihan Elder Den Tower mencapai puncaknya. Di tengah tatapan ribuan mata, Xiaoyan akhirnya berhasil memadatkan api dan energi obat menjadi sebuah pil peringkat 9, Baodan. Tingkatan ini bahkan sulit dicapai alkemis senior. Dengan keberhasilan itu, kemenangan pun jatuh ke tangannya, dan ia resmi menjadi Elder Xiao Dan Ta. Di sisi lain, wajah Hou Lao Guai yang sejak awal selalu bersitegang dengan Yao Lao berubah muram. Ia selalu mengira bahwa kekuatan dan kemampuan alkeminya yang berkembang bertahun-tahun sudah cukup untuk menekan Yao Lao. Namun kenyataan hari ini seperti tamparan keras. Bahkan murid muda yang dididik Yao Lao mampu mengalahkannya dengan mudah. Rasa malu dan tidak terima jelas terpampang di wajahnya. Di kursi para elder, Grand Elder memandang Xiaoyan dengan penuh penghargaan. Setelah mengumumkan kemenangannya, ia menyatakan bahwa mulai hari itu Xiaoyan resmi menduduki posisi Elder Xiao Dan Ta. Ia lalu mengundang Xiaoyan dan Yao Lao untuk menghadiri pertemuan penting setelah upacara selesai. Di ruang rapat kecil Dan Tower, 10 elder mengambil tempat masing-masing. Suasana sunyi namun tegang. Grand Elder memulai pembicaraan dengan nada datar, menyebutkan bahwa sejak dahulu Dan Tower selalu menjaga netralitas dan tidak pernah memihak kekuatan manapun. Tradisi ini sudah berlangsung sangat lama, sehingga banyak elder menolak gagasan untuk membentuk sebuah aliansi. Meskipun Dan Tower memiliki dendam mendalam terhadap Soul Hall, membentuk aliansi tetap dianggap sebagai pelanggaran terhadap aturan para leluhur. Xiaoyan yang sejak tadi diam, akhirnya berbicara. Suaranya tenang, namun tiap kata terasa seperti pukulan keras. Selama bertahun-tahun, Soul Hall sudah menculik dan merampas begitu banyak jiwa alkemis. Walaupun mereka melakukannya secara sembunyi-sembunyi, berita itu sudah menyebar luas. Dan Tower adalah tempat suci para alkemis. Kita seharusnya melindungi mereka. Tetapi selama ini, kita hanya membiarkan Soul Hall merajalela. Tatapan Xiaoyan menyapu seluruh ruangan. Jika terus begini, para alkemis akan kehilangan kepercayaan pada Dan Tower. Gelar tempat suci tidak akan punya arti apapun, dan Tower akan menjadi sekadar sekte biasa. Kata-kata itu membuat banyak elder terdiam. Grand Elder tenggelam dalam pikiran sebelum akhirnya menghela napas panjang. Dengan suara tegas, ia menyatakan bahwa dengan Xiaoyan menjadi elder, suara pendukung aliansi kini menjadi mayoritas. Mulai saat itu, Dan Tower resmi bergabung dalam rencana pembentukan aliansi. Xiaoyan tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Dan Tower adalah kunci dari semua ini. Tanpa partisipasi mereka, aliansi mustahil terbentuk. Grand Elder menambahkan bahwa Soul Hall memang musuh seluruh alkemis. Selama ini mereka tidak berani melancarkan perang besar karena kekuatan Soul Hall terlalu menakutkan. Namun semakin mereka mundur, semakin liar Soul Hall bertindak. Kabar bahwa 3 hari lagi aliansi akan dibentuk di Starfall Pavilion, ditambah keikutsertaan Huazong dan Fen Yangu, membuat para elder terdiam. Jika aliansi ini benar-benar berdiri, kekuatan yang terbentuk akan mampu mengguncang seluruh benua. Setelah urusan dengan Dan Tower selesai, Xiaoyan dan Yao Lao segera kembali ke Starfall Pavilion untuk mempersiapkan upacara pembentukan aliansi. 2 hari kemudian, rombongan Huazong tiba paling awal. 2 wanita yang memimpin kelompok itu memancarkan aura kuat, 2,5 santo. Xiaoyan terkejut melihatnya. Ketika Yao Lao menyapa salah satu wanita berbaju hijau, sorot mata wanita itu berubah rumit, seakan menyiratkan masa lalu yang pernah terjadi. Yao Lao tampak sedikit canggung, sementara Xiaoyan hanya tersenyum tipis. Ia tahu gurunya itu punya banyak cerita lama, yang mungkin tak pernah selesai. Tak lama kemudian, angin panas menerjang langit. Cahaya merah menyala, dan beberapa sosok berbalut aura api muncul. Pemimpin mereka adalah seorang lelaki berambut merah menyala. Aura yang keluar darinya begitu kuat hingga udara seolah bergetar. Yao Lao tersenyum kecil sambil berkata, "Itu adalah Huoyun Laozu." Xiaoyan menatap lelaki berambut merah itu tanpa berkedip. Dari jarak jauh saja, ia bisa merasakan energi mengerikan di dalam tubuh sang tetua. Kekuatan Huoyun Laozu jelas berada di tingkat 1 bintang Dousheng, tahap pertengahan, lebih kuat dari dirinya. Saat itu,
Ia menyadari bahwa Fan Yan Gu selama ini menyembunyikan kedalaman kekuatan yang jauh lebih besar dari yang diketahui orang luar. Huoyun Laozu tertawa lebar dengan gaya khasnya yang blak-blakan. Ia mengaku bahwa untuk menembus ranah Dousheng, ia nyaris kehilangan nyawanya berkali-kali. Melihat Xiaoyan yang masih sangat muda, namun sudah berada di tingkat tinggi, ia tidak bisa menyembunyikan rasa kagumnya. Tak lama setelah itu, rombongan Dan Tower yang dipimpin Grand Elder tiba. Huoyun Laozu tampak terkejut saat melihat tetua-tua itu. Dengan semua pihak telah berkumpul, Yao Lao mengundang mereka memasuki ruang utama Starfall Pavilion untuk membahas pembentukan aliansi. Yao Lao menyatakan bahwa semua anggota aliansi memiliki kedudukan setara dan tidak boleh saling mencampuri urusan internal pihak lain. Pernyataan itu meredakan banyak kekhawatiran. Xiaoyan menambahkan bahwa tujuan utama aliansi adalah untuk saling melindungi. Jika satu pihak diserang, yang lain wajib datang membantu. Masalah terpenting akhirnya dibahas, yaitu siapa yang akan menjadi pemimpin aliansi. Pada akhirnya, pilihan bulat jatuh pada Yao Lao, satu-satunya sosok yang dihormati semua pihak dan memiliki reputasi paling tinggi di kalangan alkemis. Grand Elder secara terbuka mendukung keputusan itu. Yao Lao pun menerima jabatan tersebut dan aliansi diberi nama Tianfu Alliance. Xiaoyan mengangkat cawan anggur, bersiap untuk bersulang merayakan berdirinya kekuatan besar yang akan mengguncang seluruh benua. Namun tiba-tiba, ruang di tengah aula bergetar hebat. Celah hitam terbuka seperti mulut iblis, menyemburkan kabut hitam pekat. Suhu ruangan merosot dalam sekejap. Dari celah itu, terdengar suara dingin tanpa emosi, menggema di seluruh aula. Suara itu menyebut dirinya dengan dua kata yang membuat semua orang merinding. Ben Dian. Aku dari Soul Hall. Saat suara dingin dari kabut hitam bergema di dalam aula, jantung Xiaoyan seketika menegang. Ia langsung sadar bahwa sosok ini kemungkinan besar adalah keberadaan yang selama ini diselimuti misteri. Orang yang dianggap sebagai pengendali tertinggi Soul Hall. Namun ketika kabut hitam itu perlahan menggumpal menjadi sebuah bayangan samar berbentuk manusia, sosok tersebut justru memperkenalkan diri sebagai wakil Hall Master Soul Hall. Seluruh tubuhnya diselimuti bayang-bayang hitam pekat. Aura dingin menyelimuti ruangan seakan merayap ke dalam tulang. Saat Grand Elder dari Xiaodan tak membentaknya dengan nada keras, bayangan itu hanya mengeluarkan tawa aneh. Seolah segala kemarahan mereka tidak berarti apapun. Xiaoyan menatap tajam. Sekali lihat saja, ia sudah tahu bahwa sosok ini bukanlah tubuh asli, hanya sekadar proyeksi energi yang dikirim dari jauh. Ia menahan senyum dingin, lalu mencemooh, menuduh pihak Soul Hall tidak punya keberanian menampakkan tubuh asli. Yang mengejutkan, wakil Hall Master itu tidak langsung marah. Nada suaranya bahkan terdengar sombong, seolah seorang penguasa yang turun mengomentari rakyat kecil. Kata-katanya mengandung keterkejutan atas pencapaian Xiaoyan saat ini. Bahkan samar-samar, ada nada penyesalan karena Soul Hall tidak menghabisi klan Xiao sampai tuntas di masa lalu. Xiaoyan menahan gejolak emosinya. Dengan tatapan dingin, ia bertanya langsung tujuan kedatangan sosok itu. Bersamaan dengan itu, ia diam-diam mulai mengumpulkan douci, bersiap memusnahkan proyeksi hitam ini kapan saja. Wakil Hall Master tidak lagi berputar-putar. Ia mengungkap tujuan sebenarnya, meminta Xiaoyan menyerahkan Tuo Shegudi Jade. Untuk memberi tekanan, ia mengangkat tangannya, dan kabut hitam membentuk sebuah cermin besar. Di dalamnya perlahan muncul sebuah gambar. Ketika Xiaoyan melihatnya, seluruh tubuhnya seakan tersambar petir. Aura membunuh yang sangat mengerikan meledak keluar dari tubuhnya tanpa ia sadari. Gelombang energi yang meluap meremukkan meja dan kursi di sekitarnya menjadi debu. Di dalam bayangan kabut itu, sosok yang digambarkan sedang dirantai. Wajahnya penuh luka, napasnya nyaris tak terdengar. Itu adalah ayahnya, Xiaozan. Wakil Hall Master Soul Hall segera memanfaatkan momen ini. Ia mengancam secara terang-terangan. Jika Xiaoyan tidak menyerahkan Gu di Jade, maka Xiaozan akan kehilangan nyawanya kapan saja. Namun Xiaoyan tidak kehilangan akal. Meski amarahnya mengamuk seperti badai, pikirannya tetap jernih. Ia segera menyimpulkan
bahwa ini hanyalah siasat Soul Hall untuk memaksanya menyerah. Ia tahu betul, selama Goody Jade berada di tangannya, ayahnya masih memiliki nilai tawar untuk tetap hidup. Tetapi jika ia menyerahkannya sekarang, Soul Hall bisa saja langsung membunuh ayahnya agar tidak meninggalkan jejak. Dengan suara rendah dan penuh tekad, Xiaoyan menjawab bahwa kecuali ayahnya dikirim ke hadapannya dalam keadaan hidup, ia tidak akan menyerahkan Goody Jade. Lebih dari itu, ia bahkan memperingatkan bahwa jika ia merasakan kematian ayahnya, maka ia akan segera memberikan Goody Jade kepada klan Gu, membuat rencana Soul Hall sepenuhnya berantakan. Wakil Hall Master tersentak. Jelas rencananya gagal. Ia pun mulai menyerang balik dengan kata-kata, mengejek Tianfu Alliance, menuduh mereka tidak tahu diri, dan mengancam Dan Tower, Huazong, serta Fan Yangu bahwa Soul Hall akan melakukan pembalasan. Xiaoyan sudah kehilangan kesabaran. Ia mengangkat tangannya dan mengaktifkan kekuatan spasial. Ruangan bergetar hebat, dan dalam sekejap proyeksi hitam itu hancur berkeping-keping, lalu menghilang tanpa jejak. Setelah kejadian itu, para ahli dari berbagai pihak mulai menebak identitas wakil Hall Master. Mereka yakin orang itu adalah salah satu powerhouse besar dari Soul Clan, mungkin pada tingkat 3 bintang Dousheng. Xiaoyan segera mengambil tindakan untuk memperkuat pertahanan dan memastikan setiap sekutu dapat bergerak dengan cepat. Ia membangun sistem wormhole spatial yang menghubungkan setiap kekuatan sekutu. Huoyun Laozu dan yang lainnya langsung bergerak pulang untuk melakukan persiapan masing-masing. Setelah rombongan sekutu pergi, Xiaoyan dan Yao Lao saling berpandangan. Keduanya sama-sama memahami bahwa daratan tengah yang selama ini tampak tenang akan kembali dilanda badai besar akibat berdirinya Tianfu Alliance. Kabar pendirian aliansi itu menyebar dengan kecepatan mengerikan, seperti bom yang meledak di seluruh benua tengah. Tidak ada satupun kekuatan besar yang tidak terkejut. Semua orang tahu bahwa sebuah kekuatan baru telah bangkit. Kekuatan yang cukup untuk menantang Soul Hall secara langsung. Berbagai sekte dan klan besar berbondong-bondong mengirim perwakilan. Banyak pemimpin kekuatan menempuh perjalanan panjang hanya untuk menyampaikan niat bergabung dengan aliansi. Namun Xiaoyan dan Yao Lao tidak terburu-buru menerimanya. Mereka tahu aliansi ini akan menjadi tameng utama dalam perang melawan Soul Hall. Aliansi sebesar ini tidak boleh bercampur dengan para oportunis yang hanya tahu memanfaatkan situasi. Mereka pun menetapkan proses seleksi yang ketat. Banyak kekuatan ditolak mentah-mentah. Hanya mereka yang benar-benar loyal dan layak yang diperbolehkan bergabung. Bersamaan dengan itu, pembangunan 4 wormhole spatial antara Dan Tower, Huazong, Fan Yangu, dan Starfall Pavilion akhirnya selesai. Yang membuat Xiaoyan heran adalah ketenangan Soul Hall setelah kejadian itu. Tidak ada serangan balasan, tidak ada pergerakan besar. Mereka sunyi. Namun justru karena itu, suasananya makin menakutkan. Tianfu Alliance tidak larut dalam rasa aman palsu. Mereka segera membentuk unit intelijen khusus untuk menyelidiki setiap pergerakan Soul Hall di daratan tengah, termasuk mencari lokasi divisi-divisi mereka yang tersembunyi. Dalam waktu setengah bulan, intelijen aliansi berhasil menemukan 2 markas Soul Hall. Xiaoyan sebenarnya ingin menyerbu dan membantai mereka saat itu juga demi membalas ayahnya. Namun akal sehatnya menang. Ia tahu jika perang besar dimulai sekarang, hasilnya adalah kerugian bagi kedua pihak. Aliansi belum cukup kuat. Mereka harus menunggu, mengumpulkan kekuatan hingga tiba saatnya Soul Hall benar-benar tidak bisa lagi menghindari pertanggungjawaban. Untuk melindungi para alkemis, aliansi juga membentuk pasukan patroli berisi para ahli. Mereka akan segera bergerak jika menerima sinyal bantuan, terutama terhadap kasus penculikan jiwa para alkemis. Perlindungan ini membuat para alkemis dan Tower merasa aman untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Waktu berjalan cepat dan sebulan pun berlalu. Yao Lao yang telah memeriksa kondisi berbagai pihak akhirnya menyimpulkan bahwa diamnya gerakan Soul Hall bukanlah tanpa alasan. Menurut perhitungan Yao Lao, mereka kemungkinan besar sedang menunggu kemunculan Nether Lotus Demon Flame yang akan muncul dalam waktu sekitar 9 bulan lagi. Begitu api iblis itu lahir kembali, perebutannya pasti akan berlangsung dengan sangat sengit. Karena itu, meningkatkan kekuatan pihak mereka
menjadi hal yang tak bisa ditunda sedikit pun. Xiaoyan menyadari bahwa peningkatan kekuatannya sendiri membutuhkan waktu. Namun, perhatian Yao Lao justru tertuju pada Kailin. Sebagai Seven-Colored Heaven Swallowing Python, selama ia mendapatkan cukup energi, kekuatannya bisa melonjak dengan sangat cepat, bahkan jauh lebih cepat daripada manusia maupun para Doze lainnya. Yao Lao menjelaskan bahwa di wilayah klan Nine Nether Earth Python, terdapat sebuah tempat bernama Huangquan Nine Nether, sebuah mata air kuno yang menjadi lokasi terbaik bagi Cailin untuk mengasah tubuh, membangkitkan potensi, dan bahkan memiliki peluang untuk berevolusi menjadi Nine-Colored Heaven Swallowing Python, wujud tertinggi dari garis keturunannya. Bukan hanya itu, bagi Xiaoyan sendiri, jika ia ingin benar-benar memiliki peluang untuk menaklukkan Nether Lotus Demon Flame, maka Huangquan Nine Nether adalah tempat yang harus ia datangi. Mendengar hal itu, Xiaoyan sempat terkejut dan tidak mengerti. Baginya, bukankah kekuatannya kini telah mencapai tingkatan 1 bintang Daosheng? Bukankah itu sudah cukup untuk menghadapi Nether Lotus Demon Flame? Yao Lao hanya tersenyum tipis dan balik bertanya apakah Xiaoyan benar-benar yakin bahwa mencapai tingkat Daosheng berarti mampu menaklukkan salah satu api terkuat di antara Heavenly Flame. Melihat raut wajah Xiaoyan yang tampak sedikit goyah, Yao Lao pun menjelaskan dengan sabar. Setiap Heavenly Flame yang berada dalam 3 peringkat teratas daftar api langit adalah keberadaan yang unik, anomali, dan tak dapat diprediksi. Tak mungkin api sekelas itu dapat ditaklukkan begitu saja hanya karena seseorang mencapai tingkat Daosheng. Selama masa retretnya, Yao Lao telah memeriksa banyak catatan kuno. Nether Lotus Demon Flame pernah muncul beberapa kali dalam sejarah, namun tidak pernah ada satupun yang berhasil menaklukkannya. Bahkan para ahli puncak yang pernah mencoba semuanya menemui kegagalan. Mendengar itu, wajah Xiaoyan berubah tegang. Ia sadar bahwa dirinya memang terlalu meremehkan keberadaan api misterius tersebut. Jika para ahli puncak di masa lampau saja gagal, bagaimana mungkin ia yang baru mencapai tahap awal Daosheng bisa memandang enteng bahaya itu? Yao Lao kemudian mengeluarkan sebuah gulungan kuno. Ia mengatakan bahwa ia telah menukar gulungan itu dengan harga yang sangat besar dari seorang Grandmaster Alkimia. Di dalamnya terdapat resep pil tingkat 9, Jiu Yin Huangquan Pill. Pil ini, jika berhasil dilemparkan ke tubuh Nether Lotus Demon Flame pada waktu yang tepat, akan melepaskan kekuatan Yin ekstrim yang mampu melemahkan api tersebut. Dengan demikian, peluang keberhasilan Xiaoyan untuk menundukkannya akan meningkat berkali-kali lipat. Namun, untuk meracik pil ini dibutuhkan satu bahan utama yang sangat langka, Huangquan Blood Crystal. Benda itu hanya dapat ditemukan di kedalaman terdalam mata air Huangquan Nine Nether. Karena itulah Yao Lao menegaskan bahwa dalam 9 bulan ke depan, Xiaoyan harus pergi ke sana mengambil kristal tersebut dan meracik pilnya. Yao Lao juga menambahkan bahwa Nether Lotus Demon Flame jauh lebih mengerikan daripada yang Xiaoyan bayangkan. Bahkan pemilik terakhirnya, Nether Lotus Saint, seorang ahli yang setidaknya telah mencapai 9 bintang Daosheng, pada akhirnya mati akibat serangan balik api tersebut. Kata-kata itu membuat hati Xiaoyan bergetar hebat. Ia pun benar-benar menghapus segala pikiran meremehkan dari benaknya. Jelas bahwa Jiu Yin Huangquan Pill adalah persiapan yang mutlak harus dilakukan. Mata air Huangquan Nine Nether berada jauh di bawah permukaan tanah, di wilayah klan Nine Nether Earth Python, dan dianggap sebagai tempat suci mereka. Airnya memiliki sifat yin ekstrem, begitu dingin dan mengerikan, hingga nyaris tak ada manusia yang bisa mendekatinya. Namun, bagi makhluk ular seperti Kailin, tempat itu adalah lokasi latihan tubuh terbaik. Yao Lao sendiri pun mengakui bahwa ia tidak berani masuk terlalu dalam ke dalam mata air itu. Namun ia percaya bahwa Xiaoyan dengan 4 jenis Heavenly Flame dalam tubuhnya mampu menahan dingin ekstrim tersebut. Selain itu, Cailin membawa Nine-Colored Origin Stone. Jika ia mampu menyerap kekuatan dari Huangquan Nine Nether, kemungkinan besar ia bisa mengalami evolusi besar yang akan membuat kekuatannya naik ke tingkat yang sulit dibayangkan. Xiaoyan sempat khawatir karena lokasi itu merupakan tanah suci milik klan Nine Nether Earth Python, dan mereka tentu tak akan membiarkan orang luar masuk begitu saja. Namun Yao Lao meyakinkannya
bahwa dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, tak banyak dari mereka yang mampu menandingi. Para tetua-tua yang bersembunyi di klan itu pun biasanya jarang muncul. Jika mereka benar-benar menghadapi bahaya yang tak dapat diatasi, Yao Lao memerintahkan Xiaoyan untuk langsung menggunakan jade slip ruang, dan ia bersama para ahli dari aliansi Tianfu akan datang memberi bantuan. Dengan kekuatan aliansi yang berkembang pesat akhir-akhir ini, mereka bahkan tak perlu takut kepada klan Nine Nether Earth Python sekalipun. Keesokan paginya, Xiaoyan bersama Sai Lin, Xiao Yixian, dan Qing Lin berangkat menuju wilayah Beast Domain untuk